tujuan kami. Hanya Engkau Tuhan, perlindungan kami. Kami mau datang di hadirat-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ini pernyataan iman kami saat ini Tuhan. Hanya Engkau di dalam hati kami. Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Kau besertaku, Kau bersama kami. Yesus.
pekerjaan hati kami. Hanya Kau Yesus, kekuatan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabaya syaka balala rabaya se. Di mana namanya sampai. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami bawa di hadapan-Mu. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, hanya Yesus, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita mengangkat tangan kita tinggi bersama-sama, katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang temanya ketika iman kita diguncang. Mari kita baca dalam Lukas 22
31 sampai 32. Demikian bunyinya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu sekalian, dalam perikop ini Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon Petrus yang dimaksud Simon di sini ya, bahwa iblis itu menuntut ya untuk menampi ya. Di sini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu diartikan bahwa iblis itu meminta dengan sangat kepada Allah ya untuk bisa menampi ya. Menampi itu mengguncang ya. Mengguncang-guncang, memisahkan ya. Iblis ingin menguji ya Petrus. Dan peristiwa ini sekaligus juga memperingatkan kita semua bahwa orang percaya tidak kebal terhadap yang namanya serangan iblis. Bahkan semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dipakai Tuhan, maka kita menjadi target iblis. Dalam perikop ini ada 3 kebenaran Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari. Yang pertama, guncangan itu bagian dari perjalanan iman kita. Ingat ya, firman Tuhan juga mengingatkan kita semua. Iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Dan dalam Lukas 22 tadi dikatakan, Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus seperti itu karena Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan terguncang imannya ya. Karena menyangkali dia 3 kali. Padahal sebelumnya Simon Petrus itu justru dalam Matius 26 ayat 35 katakan demikian. Kata Petrus kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Bapak Ibu sekalian, ya, ketika orang menyombongkan dirinya, ya, dan iblis tahu, ini merupakan suatu peluang bagi iblis untuk mencobai apakah yang dikatakannya itu betul atau tidak. Jangan heran, ya. Dan ketika iblis masuk dan iblis berkarya untuk mencobai Simon Petrus, maka Simon Petrus pun seperti dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Ingat Bapak Ibu sekalian, Efesus 4 ayat 27 sudah mengatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk masuk. Jangan kasih kesempatan. Kalau kita kasih kesempatan iblis masuk, jangan heran, ya. Iblis akan menghancurkan, iblis akan mencobai kita. Dan ketika kita tidak ada persiapan, tidak berjaga-jaga, jangan heran, ya. Anak-anak Tuhan bisa hancur hidupnya. Itu karena mereka buka peluang bagi iblis untuk masuk. Semua orang pasti mengatakan, ya, dirinya baik, dirinya setia, dia orang yang kuat, ya. Itu kalau keadaan normal-normal saja, keadaan baik-baik saja. Tapi justru ketika keadaan itu tidak baik-baik saja,
ketika ada penderitaan, ketika orang itu jatuh sakit yang parah, ya, saat itu akan tampak ya aslinya orang itu seperti apa. Itu yang dikatakan saat penampian orang akan menampilkan karakter aslinya. Amsal 20 ayat 6 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Bapak Ibu sekalian, orang yang keadaannya baik-baik saja, mungkin dia akan tampak ya sebagai orang baik, orang saleh, ya, orang yang rajin, orang yang baik hati. Tapi ketika keadaannya buruk, ya, apakah tetap sama? Itu yang jadi pertanyaan, ya. Karena kesetiaan ditentukan bukan saat keadaan baik-baik saja. Justru saat keadaan itu buruk, saat keadaan susah, saat keadaan sakit. Dan Tuhan Yesus kasih contoh ya, contoh yang sempurna, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya tentang kesetiaan. Keadaan kita baik, keadaan kita buruk, keadaan kita di bawah maupun di atas, keadaan kita sehat maupun sakit, ya. Justru Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Justru dia disebut orang yang tidak percaya padanya, ya. Orang yang memusuhi dia justru mengakui Yesus adalah anak Allah. Karena itu baca dalam Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yang mengatakan ini kepala pasukan Romawi loh Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kepala pasukan Romawi ini mengamati ketika Yesus mulai disiksa, kemudian disalibkan. Padahal dia tidak bersalah. Tapi dia tidak marah, tidak memaki-maki para imam ahli Taurat yang memfitnah dia. Tuhan Yesus tidak marah pada orang yang mencambuknya. Tapi justru ya, kepada mereka semua Tuhan katakan ampuni. Ya. Respon Tuhan Yesus terhadap penderitaan yang harus ditanggungnya berbeda dengan orang biasanya, orang-orang yang biasanya disalibkan. Dan kepala pasukan itu mengamati dengan seksama. Ada perbedaan yang signifikan yang menjadi respon dari Tuhan Yesus saat mengalami penderitaan yang amat sangat. Dan juga dia tidak berdosa. Ya. Ini yang harus kita teladani, ya, bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan, ya. Dan Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna. Yang kedua, yakinlah Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Ya. Yakinlah Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Karena itu Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengatakan Simon Petrus, aku telah berdoa untuk engkau. Artinya Tuhan Yesus tidak meninggalkan sekalipun Petrus menyakiti hatinya dengan menyangkali dia 3 kali. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia seorang diri. Tuhan mengatakan aku telah berdoa untuk engkau. Artinya Tuhan akan menopang, akan menyertai sekalipun Petrus menyakiti hatinya.
Dan firman Tuhan juga mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, senang susah, keadaan untung atau rugi, kita di bawah di atas, ya, Tuhan tetap menyertai dan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia yang berdosa ini tidak terelakkan kalau iblis selalu merancangkan yang jahat pada hidup setiap anak-anak Tuhan. Tapi ingat, Tuhan juga merancangkan untuk kebaikan hidup kita. Karena Tuhan ingin, ya, kita semua lewat semua penderitaan itu, lewat semua yang namanya kemalangan, penderitaan itu, Tuhan ingin mengajar kita supaya kita lebih mempercayai Dia. Dan memang Tuhan yang kita sembah lebih tertarik untuk menyertai keselamatan kita sampai kita pulang ke surga nanti, daripada membuat hidup kita nyaman di dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak selama-lamanya membiarkan kita itu jadi bayi-bayi rohani. Setiap kali kita kesusahan, setiap kali ada masalah, setiap kali ada penderitaan, lalu kita teriak minta tolong dan kita mengharapkan Tuhan secepatnya bisa menolong kita. Tapi ada saatnya pula Tuhan itu ingin kita itu bukan hanya memperalat Tuhan. Kita itu ciptaan, jangan kita itu terus memperalat Tuhan. Dengan tetap menjadi bayi-bayi rohani. Tapi ada saatnya Tuhan ingin kita itu jadi alatnya Allah. Justru jadi mitra kerja Allah. Yaitu hidup yang dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu lewat peristiwa penyangkalan Petrus 3 kali ini, ya, Tuhan katakan, kalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan ingin kalau ketika Petrus nanti sudah insyaf, sudah bertobat, Petrus sudah menyadari kesalahannya, Petrus itu bisa jadi berkat buat saudara yang lain dengan menguatkan mereka. Untuk itu, Tuhan Yesus juga mengajar bagi setiap kita semua murid-muridnya. Yaitu kita semua yang ingin dekat, kita ingin mengenal lebih lagi akan Tuhan. Tuhan ajarkan dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu sekalian, apa artinya sangkal diri? Sangkal diri artinya hidup kita itu, ya. Kalau kita itu mengikut Yesus, maka kita harus menyangkali diri kita. Menyerahkan hidup kita pada Yesus. Hidup bagi Yesus. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan Yesus, bukan kepentingan kita sendiri. Yang kita muliakan dalam hidup kita adalah Yesus, bukan mempermuliakan diri kita sendiri. Itu sangkal diri. Ketika kita mau berjuang untuk kepentingan Yesus, dengan mentaati kebenaran firman-Nya, seperti mau mengampuni, ya, mau
tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Lebih suka memberi, ya. Maka Yesus pun akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita lebih nuruti keinginan kita sendiri, kehendak kita yang kita utamakan. Jangan heran kalau Tuhan juga tidak mengurus kepentingan kita. Tuhan tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Dan juga pikul salib. Pengikut-pengikut Kristus harus bersedia pikul salib, artinya bersedia untuk menderita, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Dan mengikut Yesus sepanjang hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, yaitu mau sangkal diri dan pikul salib setiap hari, maka Tuhan akan pakai hidup kita sesuai rancangannya. Bapak Ibu sekalian perlu mengerti, ya. Ini semua pasti menyakitkan daging kita. Tapi bukan berarti mengikut Yesus itu penderitaan terus. Tuhan di tengah-tengah badai masalah, pencobaan, penderitaan, Tuhan akan berikan damai dan sukacitanya. Dan Tuhan, ketika kita mau taat, Tuhan akan sertai kita sampai akhir hidup kita dan bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih hamba-Mu bersyukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, kami semua anak-anak-Mu mengerti bahwa lewat penderitaan, lewat masalah, tantangan maupun pergumulan, Engkau akan bawa kami ke tempat yang lebih tinggi. Engkau akan ajar kami supaya kapasitas kami menjadi lebih lagi dan lebih lagi dalam Engkau. Dan Engkau pakai kami semua Tuhan sebagai alat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.